Haleluya. Terima kasih Tuhan memberkati persembahan kita. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Dahsyat luar biasa. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Jangan sedikit pun meragukan Dia. Sebab Tuhan kita adalah benar-benar Tuhan, benar-benar Allah. Bukanlah Allah jadi-jadian, tetapi satu-satunya Allah yang benar dan Allah yang hidup, yang berkuasa di bumi dan di sorga. Haleluya. Dan yang hidup sampai selama-lamanya. Mari kita buka Alkitab kita. Kita baca Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 dan 30. Kita baca bersama-sama dengan bersemangat. 1, 2, 3. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Amin. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dalam terjemahan lain, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Yang dimaksud oleh Yohanes Pembaptis ini adalah Yesus. Yesuslah anak domba Allah itu. Yesuslah yang menghapus dosa dunia. Yesuslah yang mengangkut, memikul dosa dunia, dosa kita. Yesuslah itu orangnya yang mengangkut dan menanggung beban kita. Dan untuk melakukan semua ini, Yohanes Pembaptis harus diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yohanes harus terlebih dahulu merintis jalan bagi Yesus dengan memberitakan pertobatan. Karena Yohanes dan Allah menginginkan supaya seluruh umat manusia ditolong. Allah mau memberikan keselamatan kepada umat manusia melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang disebut juga dengan anak domba Allah. Oleh karena itulah Yohanes
harus mendahuluinya dengan memberitakan bahwa manusia harus bertobat, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi untuk menerima persekutuan dengan anak domba itu, manusia harus bertobat. Untuk menerima pekerjaan penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus, anak domba Allah itu, kita harus bertobat. Karena pertobatan itu adalah dasar bagi kita, landasan bagi kita semua untuk menerima berkat-berkat Allah. Mulai dari berkat keselamatan, yaitu berkat rohani, sampai kepada berkat-berkat jasmani. Maka landasan yang harus kita miliki adalah pertobatan. Jadi persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan bukan harta atau materi. Persembahan yang baik kita kepada Tuhan adalah pertobatan kita. Mujizat yang benar bukanlah orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati hidup kembali, orang tuli mendengar dan sakit kusta dipulihkan. Bukan itu mujizat yang terbesar dan yang paling dikehendaki oleh Tuhan. Bukan itu, tetapi mujizat terbesar adalah orang berdosa bertobat. Amin. Orang berdosa bertobat itu yang paling sulit. Maka untuk itu Yesus harus mati. Untuk mujizat dan lain-lain sebagainya Yesus tidak perlu mati. Tetapi untuk pertobatan seseorang, untuk membuat manusia boleh diterima di kerajaan surga, harus dia mati. Dan Yesus, anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, yang mengangkut beban-beban kita, dia harus disembelih. Dia harus disembelih supaya dosa kita dihapus. Dia adalah anak domba yang disembelih. Bukan anak domba yang tidak disembelih, tetapi dia harus disembelih supaya dosa-dosa kita dihapus. Dalam Yesaya pasal 53, itulah Yesus yang disembelih. Kita boleh lihat di sana bagaimana anak domba itu disembelih. Saya baca dan kita renungkan pembacaan ini. Dalam pembacaan ini ada berkat yang luar biasa. Ayat 1 mulai saya baca. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan. Jadi Yesus tampan, tidak seperti yang di kalender fotonya. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia,
dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesalahan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatnya ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak buat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Oleh kejahatan mereka kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Amin. Luar biasa ayat ini. Ini menceritakan tentang Yesus yang tidak tampan, yang sudah terbiasa hidup dalam kesengsaraan. Ia sudah terbiasa menderita. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu saudaraku sekalian, kalau kita sengsara dan menderita di hari-hari ini, jangan minder. Yesus orang yang terbiasa menderita kesakitan dan terbiasa menderita kesengsaraan dalam hidupnya. Bahkan dia dilahirkan, dititipkan oleh Allah di tengah-tengah keluarga yang miskin, bukan di tengah-tengah keluarga yang kaya raya atau yang serba berkecukupan, tetapi dititipkan oleh Allah di rumah seorang tukang kayu yang bernama Joseph. Dan selama hidupnya pun dia banyak menderita dan sengsara. Sampai di akhir hidupnya pun dia menderita dan sengsara, disalibkan. Tetapi apa yang dia terima? Apa yang dia terima? Ayat 10 berkata, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Kitalah keturunannya. Amin. Umurnya akan lanjut. Yesus hidup selama-lamanya.
dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesudah kita mengalami penderitaan dan kesakitan karena ikut Tuhan, kita akan melihat terang dan akan menjadi puas. Haleluya. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Ayat 12 berkata, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun dia menanggung dosa banyak orang dan berdoa. Jadi karena dia berdoa juga, karena dia menanggung banyak dosa orang, karena dia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, karena dia telah menyerahkan nyawanya, dia disembelih, maka berkat-berkat yang kita baca tadi diterima oleh Yesus. Yesus menjadi puas. Dia melihat terang dan menjadi puas. Haleluya. Haleluya. Tidak ada perasaan yang paling indah selain daripada puas. Ibu bapak mau mengalami kepuasan dalam hidup ini, jadilah seperti Yesus yang adalah anak domba Allah, dan dia adalah anak domba yang disembelih. Ibu bapak mau disembelih? Tentu tidak mau kalau kita disembelih secara fisik, tetapi kedagingan kita harus disembelih. Keinginan kita harus disembelih. Amin. Nafsu kita harus disembelih. Dan sebagai akibatnya, ibu bapak saudaraku sekalian, yang kedua kita baca di dalam Wahyu pasal 5. Dalam Wahyu pasal 5 ini kita akan melihat hanya anak domba yang disembelihlah yang bisa membuka gulungan kitab. Wahyu 5. Ini saya baca. Kitab yang dimeterai dan anak domba. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulis sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih. Saya baca. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih. Itulah Yesus, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu,
tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah dua orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih. Karena apa? Karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan kita sebagai raja di bumi. Haleluya. Hanya anak domba yang telah disembelihlah yang bisa membuka gulungan kitab itu. Ini berbicara tentang rahasia Allah, rahasia kerajaan Allah, rahasia surga, hanya dapat kita lihat dan terima melalui Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Banyak orang ingin masuk surga, mereka ingin ke surga, tetapi mereka tidak dapat. Dan surga hanya dapat dibuka pintunya oleh anak domba Allah yang disembelih. Hanya oleh karena anak domba Allah yang disembelih itulah surga menjadi terbuka bagi manusia. Itulah hebatnya anak domba ini. Tetapi anak domba ini bukanlah anak domba yang tak tersembelih, tetapi dia akan bisa melihat rahasia Allah, bisa membuka pintu surga, kalau karena anak domba itu disembelih. Itulah Yesus yang disembelih di bukit Golgota. Dia harus mati, digantungkan di atas kayu salib. Dia disembelih untuk membuka pintu surga bagi saudara dan saya. Amin. Untuk mengetahui rahasia-rahasia Allah, gulungan-gulungan kitab, untuk mengetahui rahasia-rahasia firman Allah hanya diperoleh dari Yesus Kristus yang mati dan bangkit bagi kita. Rahasia firman Allah tidak dapat kita pahami dengan banyaknya kita belajar, dengan banyaknya kita duduk di bangku kuliah belajar teologi. Tetapi ketika kita mau duduk di kaki Tuhan, duduk di kaki Yesus, di sanalah Dia akan membukakan rahasia firman-Nya kepada kita. Bapak Ibu saudaraku sekalian, betapa dahsyatnya kuasa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus bagi kita, bagi semua manusia, membuka pintu sorga bagi kita, dan juga akan menyingkapkan rahasia-rahasia Allah bagi kita, sehingga apa yang tak pernah terpikirkan oleh kita, oleh hikmat-Nya kita akan mengerti dan kita akan menerima yang terbaik dari Tuhan. Semua itu dikerjakan oleh anak domba Allah yang disembelih. Hari ini kita akan makan dan minum darah anak domba itu. Kita akan makan dagingnya dan minum darah anak domba itu. Kita akan menjadi satu dengan Dia. Kita akan menerima kuasanya. Kita akan menerima berkat-Nya. Kita akan menerima pintu-pintu di surga dibuka bagi kita. Bahkan pintu-pintu berkat pun Dia akan buka bagi kita dalam persekutuan kita dengan tubuh dan darah-Nya pada hari ini. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes pasal 6, barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-54.
Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Amin. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Haleluya. Ayat 53 berkata, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan tidak minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Anak domba Allah yang disembelih, betapa dahsyat dan hebat dia, mengerjakan yang terbaik bagi kita. Dia telah menghapus dosa dunia. Dia telah memikul beban-beban kita. Penyakit kita pun telah ditanggungnya. Masalah kita pun telah diselesaikannya di atas kayu salib. Hanya kalau kita mau bersekutu dengan tubuh dan darah anak domba Allah itu. Dengan yakin dan percaya kita masuk dalam persekutuan bersama dia. Dan tapi ingat, kita harus hidup dalam pertobatan. Sia-sia semua jerih payah kita kalau kita tidak bertobat. Maka mulai hari ini belajarlah untuk bertobat. Maka berkat-berkat dari surga, kerajaan Allah yang dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis akan turun ke dalam hidup kita. Berkat-berkatnya pun akan turun kepada kita ketika kita menerima anak domba dan daging anak domba yang disembelih itu, disertai dengan hidup yang penuh dengan pertobatan. Mari kita menyanyi. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima tubuh dan darahnya. Haleluya. Kita menyanyi. Yesus anak domba Allah. Haleluya. Yesus domba Allah, Engkaulah anak domba Allah yang telah disembelih untuk memberikan kami kehidupan, untuk memberikan kepada kami banyak jarahan dan rampasan. Terima kasih Yesus. Pengorbananmu memberikan kepada kami segala-galanya, sehingga kami tidak kekurangan sedikit pun. Hamba-hambanya pelayan perjamuan kudus, tolong maju ke depan. Kita angkat lagi nyanyian ini. Domba Allah.
Haleluya. Yesus anak domba Allah, karena dia telah disembelih, maka hanya dia yang dapat membuka pintu sorga. Hanya dia yang dapat membuka rahasia sorga. Hanya dia yang dapat membuka rahasia Allah. Bahkan hanya dia yang dapat membuka pintu berkat bagi umat manusia. Karena itu, mari buka hatimu. Sembelih semua hawa nafsu, keinginan daging, supaya berkat-berkatnya dicurahkan, supaya yang ada pada Yesus mengalir, yaitu hidup yang kekal itu. Sorga terbuka bagi kita, bagi orang yang percaya kepada Yesus dan yang mau menyalipkan keinginan-keinginan daging. Ikutlah keinginan roh. Kita menyanyi lagi. Kita siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darahnya saat ini. Yesus. Hari ini Tuhan, kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Tubuh dan darah-Mu telah dihancurkan dan dicurahkan di kayu salib. Ini tubuh dan darah yang dapat menyelamatkan kami dan yang dapat memberi kehidupan kepada kami, serta yang dapat memberi berkat kepada kami. Kami bersyukur Engkau ikutkan ambil bagian dalam persekutuan ini. Ini adalah kasih karunia-Mu yang hanya Kau berikan kepada orang-orang pilihan-Mu. Banyak orang mencari keselamatan, banyak orang ingin masuk surga, ya Tuhan. Apapun mereka lakukan, membunuh pun mereka mau. Tetapi bagi kami, pintu masuk ke surga itu bukan rahasia lagi, bukan tersembunyi lagi. Semua itu ada di dalam Engkau yang Kau tunjukkan kepada kami. Sebab itu kami bersyukur, kami menghargainya, menghormatinya, menyambutnya, dan akan menyimpannya di hati kami menjadi harta yang terindah bagi kami, Tuhan. Kami percaya dengan melakukan ini semua, Tuhan pasti memelihara hidup kami. Tuhan pasti memberkati kami. Tuhan pasti menolong kami di dalam permasalahan di dunia ini. Sebab permasalahan di dunia ini terlalu kecil bagimu, ya Tuhan. Yang terbesar bagimu adalah membawa orang masuk surga. Itu yang paling berat Kau hadapi sampai Engkau mati, disalibkan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Ajari kami untuk menyadari hal ini.
supaya pikiran kami jangan hanya tertuju kepada dunia ini, jangan hanya tertuju kepada masalah, mujizat, berkat dan lain-lain itu, tetapi biarlah kami semakin dewasa, bertumbuh di dalam iman. Kami boleh mengutamakan yang lebih utama dari semua yang utama di dunia ini. Luruskanlah hati dan pikiran kami Tuhan, untuk menerima tubuh dan darah-Mu hari ini. Kami siap menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita menyanyi, dengan darah-Mu Kau tebus hidup. Aku
angkat roti di tangan kanan kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Kita renungkan kasih Tuhan yang besar, menyelamatkan kita dari hukuman kekal, menyelamatkan kita dari kemiskinan, menyelamatkan kita dari sakit penyakit, menyelamatkan kita dari masalah besar segunung apapun, menyelamatkan kita dari kehinaan menjadi kemuliaan. Mari kita makan dengan yakin dan percaya. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Besar kasih-Mu, besar pengorbanan-Mu Tuhan untuk manusia yang hina dan berdosa ini. Tidak dapat kami membalas dengan apapun. Kehinaan kami Kau ganti dengan kemuliaan. Kami bersyukur. Kami bersyukur ya Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak